Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Aktris sekaligus model Cinta Laura benar-benar tengah menikmati setiap gerai asmaranya dengan model sekaligus aktor Arya Fasco. Meski usia Fasco lebih muda dari Cinta, namun selama 2 tahun mengayuh jalan, chemistry keduanya makin kuat. Sejauh ini bahkan memiliki kecocokan saat kolaborasi kerja bersama. Kecocokan itu diutarakan keduanya di sela sesi acara peluncuran sebuah produk yang dibintangi keduanya kemarin. Biasanya aku kalau syuting sebuah iklan yang ada lawan main cowoknya, aku harus berakting untuk bahagia. Kalau kali ini lebih gampang karena orang yang ada di hadapan aku memang aku suka, jadi nggak usah acting gitu. Pastinya seru banget dan kalau misalnya kita kerja terus kita suka dengan kerjaan kita, terus flow kerjanya sama pasangan, pastinya semuanya jadi lebih gampang aja sih. Bagi Cinta, pemilik nama lengkap Arya Pralabda Fasco Dehan ini bukan saja bisa diajak kerjasama dalam sebuah proyek, tapi punya perhatian yang lebih. Termasuk ketika Cinta beberapa waktu lalu mengalami insiden tercakar kucing kesayangannya, hingga beberapa bagian wajahnya tergores. Kala itu Cinta begitu panik karena kondisi wajahnya. Apalagi dalam waktu dekat kala itu, Cinta harus pergi ke Shanghai, Tiongkok untuk sebuah acara penting. Tapi Cinta beruntung, sebab Arya dengan apik ikut merawat luka yang dialami gadis blasteran Indo-Jerman ini. Pujian pada sosok Arya pun langsung meluncur dari mulut kekasihnya ini. Aku panik karena di minggu itu juga aku ada acara di Shanghai di mana aku menjadi representatif Indonesia. Saat dicakar oleh kucing aku panik dong karena wound-nya terbuka dan aku ada job di minggu itu juga untuk keluar negeri ke Shanghai di mana aku bertemu Anne Hathaway dan juga Yi Fei Liu. Untungnya tapi di hari itu juga dia ngeliat aku nangis, kita langsung beli alkohol untuk bersihin bakterinya, langsung pakai obat-obat untuk meminimalisir bekas luka dan sekarang tanpa make up pun udah hampir hilang. Tapi waktu nangis kamu sedih nggak lihat aku nangis? Pastinya sedih. Sedih apa? Mau jawabannya sedih banget. Kasian kan? Kasian dong pasti. Rupanya acara di Shanghai, Tiongkok itu benar-benar spesial bagi karir Cinta Laura di dunia modeling. Cinta menghadiri pameran Serpenti Infinito. Di sana, Cinta Laura bertemu Anne Hathaway yang meraih piala Oscar lewat film Les Miserables. Jumat 10 Januari 2025 lalu, melalui akun Instagramnya, Cinta membagikan video yang cukup bikin heboh di jagat maya, di mana Cinta terlihat berada di karpet merah bersama sang aktris Hollywood. Keduanya bahkan cipika-cipiki sambil ngobrol hangat. Bahkan ada momen ketika Cinta Laura dan Anne Hathaway duduk santai menghadap meja berisi minuman dan kudapan di sana. Pada postingannya, Cinta membubuhkan keterangan dalam bahasa Inggris yang bisa diterjemahkan sebagai berikut. Anne Hathaway, aku tumbuh besar dengan menontonmu dan sungguh suatu kehormatan bisa berbagi denganmu. Pemikiranku tentang bagaimana film-filmmu telah memengaruhi harga diri dan pandanganku terhadap dunia. Tulis Cinta Laura penuh haru menuliskan kesan atas idolanya. Saking mengidolakannya, Cinta menyebut Anne Hathaway sebagai salah satu inspirasinya dalam berkarir. Kekasih Arya Fasco ini bahkan menyebut sang idola sebagai lambang keanggunan. Kamu simbol keindahan dan keanggunan. Terima kasih. Tulis Cinta sambil menyematkan emotikon hati putih. Aku bersyukur banget awal tahun sudah dimulai dengan sebuah acara yang luar biasa di mana aku diberi kesempatan untuk ngobrol langsung dengan Anne Hathaway, dengan Yi Fei Liu yang seperti kita semua tahu udah punya karir yang luar biasa besar secara internasional. Momen langka itu jelas amat berkesan bagi Cinta. Apalagi seiring asmaranya yang kian merekah, karir keartisan Cinta juga semakin moncer. Hingga Cinta layak dinobatkan masuk dalam deretan artis mancanegara seperti penyanyi Agnes Mo yang sudah go internasional. Lantas dengan pergaulan Cinta yang begitu luas dengan artis mancanegara, benarkah Arya Fasco tidak minder? Atau sebaliknya justru makin terinspirasi oleh kekasih yang sudah dipacarinya selama 2 tahun ini? Bulan depan pun aku akan terbang lagi ke Italia karena ada acara serupa. So let's see what happens. Tapi
Aku nggak pernah mau ngomong sebelum aku tahu kepastian, karena aku lebih milih untuk nge-surprise teman-teman aja. Jadi doain aja 2025 ini gebrakannya lebih luar biasa lagi daripada tahun lalu. Iya, meski sudah menemukan chemistry antara satu dan lainnya, baik Cinta Laura maupun Arya Fasco belum punya rencana untuk menikah dalam waktu dekat. Lantas, apa yang membuat sejoli ini belum punya rencana menuju pelaminan? Tapi kalau dari aku sendiri pastinya aku minta doanya aja, terus gitu. Ya. Aku rasa aku sama Basko punya prinsip yang sama. Tentu kita pacaran sekarang bukan main-main hanya untuk having fun aja ya. Kita berusaha mengenal satu sama lain. Saat asmara Cinta Laura dan Arya Fasco semakin mereka, kuncup-kuncup asmara Luna Maya dan Maxime Bauthier juga semakin reka. Sejoli ini bahkan tengah begitu apik melewati masa liburan bersama, mulai ke negeri Sakura Jepang hingga ke Los Angeles, Amerika Serikat. Tapi sayang, ketika liburan di LA, sejoli ini mengalami momen menegangkan ketika harus melalui jalanan kota LA di tengah situasi darurat kebakaran hutan di sana. Luna dan Maxime bahkan sempat panik saat petugas tempat memberi peringatan darurat. Apalagi kala itu Luna menempuh perjalanan di malam hari. Anginnya benar-benar windstorm. Jadi ternyata emang benar ada windstorm. Oh my god, I'm afraid, takut. Tadi di situ mati lampu. Beruntung Luna dan Maxime tak terjebak di tengah kebakaran. Namun atmosfer pasca kebakaran itu begitu terasa, mulai dari debu jalanan hingga toko-toko tutup di sana. Sepi. Nah itu lihat debu asapnya tuh. Tuh. Nah, yang biru. Terus di sini abu asapnya ke sini semua. Dan ini sepi loh, tutup semua. 1000 rumah yang hangus kebakar. Dan sampai sekarang apinya juga masih belum padam. Liburan dalam kondisi LA yang tengah dilanda kebakaran jelas membuat situasi tak menyenangkan baik bagi Luna pun Maxime. Karena itu akhirnya Luna dan Maxime memilih pindah ke kota San Francisco, Amerika Serikat untuk melanjutkan liburannya. Lagi di situasi yang tidak menyenangkan dia. Yap, dan aku asma. Pasca alami insiden kecelakaan mobil pada Minggu 12 Januari lalu, aktris Aurelie Moormans akhirnya secara eksklusif menceritakan bagaimana insiden kecelakaan yang membuat ia dan suaminya itu sempat dikabarkan mengalami gegar otak ini. Lantas apa kata artis blasteran Belgia dan Indonesia yang kini tinggal bersama sang suami di Amerika Serikat ini? Benarkah insiden tabrakan di sekitar lampu merah itu diduga dipicu oleh pengendara lain yang tengah main handphone? On the way mau piknik di taman ceritanya, terus di lampu merah tiba-tiba kita ditabrak dari belakang. Jadi sebenarnya orang yang nabrak kita itu ada di belakang mobil di samping kita. Entah dia lagi main HP nggak fokus. Efeknya di aku sempat bingung banget, terus mata aku sampai sekarang tuh jadi kayak blur gitu, sakit kepala sampai sekarang nggak hilang, bingung. Terus aku suka panic attack gitu. Aku tuh capek banget, nggak ngapa-ngapain aja, capek banget. Terus setiap aku tidur, bangunnya tuh aku kayak panic attack dulu. Kadang nangis tanpa alasan. Terus aku sempat kayak bingung gitu aku di mana gitu. Walaupun itu cuma beberapa detik sih, tapi aku nggak pernah ngerasain itu kan sebelumnya. Selain menceritakan bagaimana kronologi kecelakaan, Aurelie juga sempat menunjukkan kondisi punggung suaminya yang terkilir hingga masih berada dalam proses pemulihan. Dia punggungnya ke twist, jadi ada kayak disc injury gitu, dan sakitnya tuh sampai ke kaki gitu, jadi cukup serius juga sakitnya. Atas insiden ini, Aurelie berharap tak mengalami kembali insiden yang sempat membuatnya sedikit kehilangan kesadaran. Namun, Aurelie dan suami juga berharap sisa luka akibat kecelakaan ini segera pulih. Ya, doain semoga kita cepat sembuh dan ya nggak enak aja sih rasanya.
dan aku nggak tahu ini bisa berapa lama karena geger otak tuh nggak ada obatnya setahu aku. Kata dokter sih nggak ada obatnya, cuma obatnya tuh cuma istirahat, nggak usah banyak mikir, jangan banyak-banyak main handphone, main game atau nonton TV gitu-gitu.